Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan semuanya ya. Ini di kesempatan kali ini aku bakalan jelasin tentang beasiswa ICCR dari India. Kita coba untuk login ya di akunku yang lama. Jadi portalnya itu a2a scholarship.iccr.government.in. Ini aku coba untuk masuk di akunku yang aku daftar di tahun ini 2022-2023. Kita coba untuk jelasin gimana caranya bisa dapat beasiswa ini. Jadi beasiswa ini itu full ya, full. Jadi sangat sayang untuk dilewatkan. Kelihatannya enggak bisa ya, karena kemarin sempat terreset HP-nya, handphonenya. Jadi aku daftarnya full dari handphone. Tahun lalu aku full dari handphone dan alhamdulillah berhasil. Oke, kayaknya belum bisa. Kita coba lagi untuk bagaimana bisa masuk dan jelasin tahapannya. Jadi teman-teman, beasiswa ini belum buka. Biasanya itu sekitar bulan 3 atau bulan 2 buka. Jadi teman-teman udah bisa untuk mempersiapkan apa-apa saja persyaratannya. Saya coba registrasi ulang ya. Masih gagal. Jadi memang untuk masuk di A2A ini perlu kesabaran ya teman-teman. Saya berulang kali gagal untuk submit karena portalnya berat ya kan. Nggak tahu karena saya buka dari handphone atau bagaimana, tapi portalnya berat, sering error gitu. Jadi masih belum dibuka ya, belum dibuka. Jadi mungkin di kesempatan kali ini saya akan kita lihat-lihat aja dulu portalnya sebagai persiapan. Ini ada scam list ya, jadi ada berbagai jenis tipe beasiswa dari ICCR itu sendiri. Sedangkan untuk kita orang Indonesia itu ada general scheme gitu, tipe yang general yang bisa kita daftarkan. Untuk tahun lalu 2022-2023 batchnya saya itu sekitar 21 orang yang lulus dari Indonesia. Jadi untuk perlu diketahui, nanti di portal teman-teman bisa milih di mana interviewnya gitu. Karena kebetulan tahun lalu tuh masih zaman-zamannya COVID, jadi kita interviewnya melalui online ya. Jadi ada dari embassy-nya India yang di Jakarta, ada yang konsulat jenderalnya di Medan dan di Bali. Jadi kebetulan karena saya tinggalnya dekat Medan, jadi saya daftarnya melalui konsulat jenderal yang di Medan. Jadi ini kita coba download dulu universitasnya. Mungkin teman-teman udah bisa nih kepoin atau cari-cari tahu tentang universitas apa aja yang menerima mahasiswa dari ICCR sendiri ya. Jadi di India sendiri kita ada sekitar 100-an lebih mahasiswa dari Indonesia, dari berbagai jenis beasiswa, dan salah satunya beasiswa ICCR ini. Nah ini dia, ada 95 universitas yang bisa teman-teman pilih. Jadi di India itu ada dua tipe universitas. Yang pertama state dan central. Jadi kalau yang state itu universitas yang dikelola sama pemerintahan state gitu. Di India itu tidak ada provinsi, yang ada state. Dan central university itu yang ngelola langsung pemerintah pusatnya.
Jadi kayak Gujarat University itu state, dan banyak sekali ya tahun ini mahasiswa ya dari Indonesia, kawan-kawan kita di Gujarat. Kalau saya sendiri di itu nomor 38 Central University of Punjab. Jadi penting juga sih teman-teman nanti untuk mengetahui uh, di mana saja sebaran mahasiswa Indonesia. Jadi kayak lebih mudah lah, dan mudah-mudahan bisa bantu kedatangan dan berkas-berkas yang perlu dipersiapkan setelah sampai di India gitu, untuk registrasi ulang dan biar cepat cair uang jajannya. Jadi teman-teman nanti bisa milih 5 universitas ya, di ICCR kita bisa milih 5 universitas. Jadi silakan di list, dikepoin universitasnya, rankingnya, segala macamnya. Jadi jangan sampai satu pun tidak ada yang nyangkut gitu. Jadi nanti bisa kemungkinan teman-teman ada yang nyangkut 2-3 universitas. Jadi tinggal milih aja mau ngambil yang universitas yang mana gitu ya. Saya kemarin lulus di 2 universitas, saya ngambil Central University of Punjab. Oke, kita coba lihat lagi yang lain. Tuh universitas tadi udah, nanti teman-teman bisa juga download ya. Nanti linknya saya letak di bawah. Kita download lagi nih. Jadi teman-teman sebelum mendaftar penting nih untuk mendownload semua ini gitu. Kayak tahapannya nih. General Guidelines for International Student under ICCR Scholarship. Jadi itu portalnya A2A ICCR Scholarship. Teman-teman bisa ke situ. Jadi ada banyak tahapannya, teman-teman bisa baca pelan-pelan, dan ya memang agak perlu sabar ya. Tapi yang penting baca dulu, kalau enggak terus buat listnya, terus kalau masih bingung nanti bisa tanya ke teman-teman PPI India gitu, ada di Instagramnya gitu ya. Teman-teman bisa dibantu lah mudah-mudahan. Oke, ada banyak ya syarat-syaratnya. Oke. Jadi itu yang nomor 2 tuh bisa dilihat tuh. Misalnya teman-teman pengen ngambil jurusan yang sains ataupun yang teknik, teman-teman harus udah pernah belajar tentang matematika, fisika, kimia di SMA gitu ya. Jadi kalau nggak pernah belajar itu nggak bisa ngambil jurusan-jurusan sains dan teknik. Tapi kalau kita di Indonesia sepertinya itu aman ya, karena kita belajar matematika, fisika dan sebagainya. Terus oke, oke, banyak yang bisa dilewatin ya. Untuk yang pendaftar PSD, teman-teman harus mengupload sinopsis gitu. Tapi yang untuk S1 atau S2 nanti kita cuma nulis esai doang ya, 500 kata, dan ya itu ya di 500 kata esai dalam bahasa Inggris. Jadi udah bisa disiapin esainya. Terus sertifikat bahasa TOEFL atau IELTS itu opsional, tapi ya sangat mendukung ya. Di poin ke-3, nah teman-teman bisa baca itu, bisa baca perihal apa-apa aja yang dibutuhkan. Jadi kalau saran saya, karena mumpung belum buka, teman-teman bisa mempersiapkan paspor yang pertama, karena paspor itu yang paling penting, karena akan disubmit di portalnya berbarengan dengan KTP. KTP nggak perlu ditranslate. KTP kita aja nggak perlu ditranslate ke bahasa Inggris, nggak apa-apa. Kemarin saya juga kayak gitu. Jadi di submit paspor dan KTP. Selanjutnya mungkin yang paling penting itu ijazah SMP, SMA untuk pelamar S1 ya. SMP, SMA itu harus ditranslate jadi ijazah, ditranslate, dan untuk bagian belakangnya itu kan ada nilainya. Nah, itu sebagai transkrip nilainya. Kalau pendaftar S2 berarti harus transkrip ijazah S1
ijazah SMA, SMP, dan transkrip nilainya. Begitu juga untuk S3 berarti dari S2 sampai SMA ya. Itu 2 tahun ya. Jadi kalau saya kemarin dari SMP, SMA, S1. Jadi bisa disiapkan dari sekarang gitu. Selanjutnya ya esai bisa disiapin, paspor ya kan. Terus ini yang bagian terakhir ini seperti silabus itu nggak perlu ya, berbeda-beda tiap kampus. Kalau di kampus saya sendiri nggak perlu lihat silabus ketika kemarin pendaftaran ulang gitu, jadi cuman ijazah SMP, SMA, dan S1 beserta transkripnya, ya udah gitu, beres. Dan ya terus jadi beasiswa ini memang benar-benar full ya, dari pesawat pulang pergi, terus dari pengurusan visa juga free, terus uang buku, uang jajan, uang ngekos dikasih, biaya kuliahnya apalagi dikasih ya kan, penelitian juga dikasih kayak gitu. Jadi sangat sayang kalau enggak dicoba India sendiri. Kita tahu negara dengan salah satu yang berkembangnya sangat pesat lah, banyak produk-produk yang berkualitas juga gitu ya, seperti mereka udah bisa buat mobil listrik, sepeda motornya juga udah masif diproduksi gitu. Nah ini perlu teman-teman baca pelan-pelan, kalau enggak ngerti di translate gitu ya, biar di checklist satu yang mana yang belum paham nanti bisa didiskusikan, ditanyakan ke teman-teman yang sudah ada di sini. Untuk umur itu untuk S1 itu maksimal 18 sampai 30 ya. S1 dan S2 itu 18 sampai 30 tahun, dan untuk PhD S3 itu 45 tahun maksimal. Oke, kita coba yang lain, kita download yang lain ya. Nah, 4 file ini perlu di download ya teman-teman ya, jangan sampai nggak di download. Jadi, atau jangan sampai nanya dulu gitu kan, nanya dulu ke teman-teman yang sudah di sini, jangan, kalau bisa udah ada bekalnya biar nggak pening gitu. Mungkin nanti kalau udah buka kita jelasin lebih rinci ya bagaimana cara ngisinya. Nah ini panduannya ya, teman-teman bisa baca juga. Jadi ada 7.000 lebih mahasiswa yang menerima beasiswa ini dari 990 negara. Oke, lumayan tebel juga ya, 33 lembar. Tapi kalau teman-teman punya tekad dan keinginan yang kuat pasti ya dibaca ya. Saya juga dulu bacanya pelan-pelan. Pas lagi libur kerja, saya baca pelan-pelan. Kalau kita sendiri dari Indonesia itu tipe kita tuh itu yang pertama, General Scholarship Scheme, Atal Bihari Vajpayee General Scholarship Scheme. Itu dari berbagai negara, itu kuotanya 600-an, tapi pesaingnya juga banyak ya, ribuan. Dan dari kita biasanya cuma sekitar 20-an mahasiswa. Jadi teman-teman harus benar-benar persiapin lah. Kalau sekiranya TOEFL itu nggak wajib ya, kalau bisa dijadikan wajib gitu kan, jadi bisa nilai tambah gitu. Nanti di wawancara juga itu dulu saya ditanya, mungkin nanti kita bakalan cerita tentang bagaimana wawancaranya atau interviewnya. Saya bisa kasih tips-tipsnya lah. Jadi kalau negara-negara yang lain itu beda ya, Afrika beda, terus negara-negara seperti Asia Selatan juga beda kayak gitu. Nah itu ada di tahun penerima di tahun 2022-2023, detail ya, 613 untuk yang general tapi dari banyak negara. Itu untuk yang Bangladesh itu 500, dan
ya berbeda-beda dia kuotanya. Kita kebagian 20-an sih. Ini alur pendaftarannya. Jadi teman-teman nanti kalau dari 5 itu nggak ada yang lulus, ya nggak bisa masuk ke tahap berikutnya, itu dapat ICCR-nya. Jadi dua-duanya harus lulus nih, kampusnya lulus, ICCR yang lulus. Itu jangan sampai ICCR-nya lulus, kampusnya nggak lulus, atau kampusnya lulus, ICCR-nya nggak lulus, ya nggak sama aja gitu ya. Di dua-duanya harus lulus. Jadi pemilihan universitas itu sangat menentukan gitu. Nggak ribet sih, nggak ribet. Saya pengalaman juga nggak ribet ya, kelihatannya aja tebal gini tapi nggak ribet. Saya juga dulu sambil kerja, saya dulu udah kerja 4 tahun, terus ya saya cicil-cicil pas libur terjemahin ijazah kayak gitu buat paspor gitu. Jadi terjemahan ijazahnya juga di penerjemah tersumpah ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, saya bisa kasih rekom penerjemah tersumpah yang murah lah, karena banyak yang juga yang mahal gitu ya. Mahal kadang ada tipunya pula gitu kan. Kemarin saya ada yang tipu untuk nggak, saya juga taunya telat, dan yaudah saya submit aja, dan alhamdulillah nggak jadi masalah. Jadi universitas di India itu menggunakan medium bahasa Inggris. Jadi diharapin ya teman-teman udah punya bekal ya untuk berbahasa Inggris, udah punya bekal. Jadi biar gampang kuliahnya. Sekalian melatih bahasa Inggris kita gitu kan. Karena kita tahu mereka juga nggak native ya, jadi ya bisa lah untuk belajar dan mengasah bahasa Inggris teman-teman gitu. Ya bisa dibaca pelan-pelan gitu ya, sambil didoain ya, semoga bisa dapat di tahun ini ya, 2023 2024. Nah, ini sih testimoni para penerimanya ya, ada dari Indonesia juga. Oke, mungkin itu aja ya. Di kesempatan berikutnya mungkin saya bisa jelasin lebih detail untuk bagaimana cara mengisinya. Ini dia apa yang kita dapat dari ICCR nanti. Lumayan, itu ada, kalau yang untuk S2 itu 20.000 rupiah, sekitar 4 jutaan. Terus untuk rental kos 5 ribuan, 6 ribuan tergantung kotanya. Tapi rata-rata universitas di India itu punya hostel atau asrama, jadi biasanya teman-teman yang dari internasional diletakkan di hostel gitu, dan uangnya ICCR langsung yang bayar ke pihak universitas gitu. Ya lumayan lah. Nah ini sertifikat kesehatan ya. Kalau saya sendiri sih, karena saya juga dulu persiapannya modalnya dikit, saya cobanya tesnya di klinik biasa aja gitu. Klinik biasa aja, jangan yang mahal-mahal, karena juga kayak formalitas aja sih sebenarnya. Yang penting ada tanda tangan, ada stempel, dan kalau bisa ya tanda tangan dan stempel gitu ya, jangan yang mahal-mahal lah. Di puskesmas juga bisa teman-teman, ada yang dari puskesmas. Kalau saya yang di klinik depan rumah gitu ya.